Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yuli Kamul Kesetiawan, NIM 0307118171722011, akan memaparkan ujian tengah semester mitigasi bencana geologi, yakni pada Kecamatan Leuwiliang dan sekitarnya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan dosen pengampu mata kuliah, yakni Pak Budi Setiawan, PhD. Yang pertama, lokasi dan kesampaian daerah pemetaan. Daerah pemetaan memiliki luas 81 km persegi, terletak di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat pada gambar. Daerah penelitian terletak 29 km ke arah barat dari Kota Bogor. Dan daerah penelitian terletak pada koordinat dapat dilihat pada PowerPoint. Selanjutnya, kondisi kependudukan daerah penelitian. Jumlah warga pada daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor yakni 122.352 jiwa yang terdiri dari 63.119 laki-laki dan 59.233 perempuan. Kakak pemukiman kumuh di daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor terdiri dari 12.557 jiwa. Hal ini dapat dilihat bahwa kakak pemukiman kumuh di daerah Leuwiliang ini terdiri dari 10% dari jumlah jiwa dari Kecamatan Leuwiliang. Fasilitas pendidikan pada Kecamatan Leuwiliang terdapat TK, SD, SMP, dan SMA. Fasilitas juga terdapat posyandu, balai pengobatan, dan pos KB. Dapat dilihat di gambar bentuk dari kenampakan Kecamatan Leuwiliang. Selanjutnya yakni kondisi geomorfologi daerah pemetaan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan model diagram blok dengan data DEM, menunjukkan bahwa elevasi di daerah penelitian dimulai dari 50 meter hingga 810 meter di atas permukaan laut, yang termasuk dalam klasifikasi Widya Atmanti sebagai perbukitan rendah hingga perbukitan tinggi. Daerah perbukitan rendah terdapat di bagian timur laut dan tenggara daerah penelitian. Morfologi perbukitan mendominasi daerah penelitian dari tengah hingga selatan, sedangkan perbukitan tinggi berada di sebelah utara peta. Daerah perbukitan yang terbentuk tersebut dikontrol oleh proses tektonik. Hal ini dibuktikan dengan kedapatan struktur-struktur geologi seperti lipatan dan sesar. Dapat dilihat model diagram blok elevasi morfologi di daerah penelitian oleh Wulandari 2020. Selanjutnya, kondisi kebencanaan daerah pemetaan. Kecamatan Leuwiliang termasuk ke dalam Kabupaten Bogor yang memiliki indeks risiko bencana yang cukup tinggi. Pada tahun 2013, berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia atau IRBI yang diterbitkan oleh BNPB, Kabupaten Bogor sendiri termasuk ke dalam peringkat ke-281 tingkat nasional dan peringkat ke-19 pada tingkat Provinsi Jawa Barat dengan kelas risiko bencana tinggi. Dapat dilihat pada daerah Leuwiliang termasuk memiliki risiko bencana yang sangat tinggi, baik dari banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor. Dan di sini kita akan menitik beratkan pada fokus utama yakni pada gempa bumi. Karena pada daerah pemetaan, menurut BMKG, wilayah dari Kecamatan Leuwiliang memiliki indeks yang tinggi dalam terjadinya bencana gempa bumi karena daerah pemetaan dilewati oleh sesar-sesar seperti sesar Lembang, Cimandiri, Baribis maupun Garsela yang berpotensi dapat mengakibatkan gempa bumi pada daerah tersebut. Pada tahun 2018, yakni pada tanggal 23 Juni, di bagian barat daya Kabupaten Bogor telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 3,6 skala Richter. Bencana gempa bumi memang tidak dapat diprediksi dengan akurat mengenai waktu dan lokasi terjadinya karena bersifat tiba-tiba. Namun jika terjadi pada kedalaman yang dangkal dan dekat dengan pemukiman, maka gempa bumi tersebut dapat bersifat merusak dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.
Nah, maka dari itu tentunya kita memerlukan mitigasi bencana untuk meminimalisir dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh gempa bumi tersebut. Di antaranya yakni melakukan sosialisasi edukasi publik dan gladi evakuasi secara rutin pada daerah rawan dan rentan terhadap gempa bumi. Yang kedua, rencana kontingensi gempa bumi terpadu antar pihak maupun lembaga. Yang ketiga, pembangunan sistem peringatan dini bencana gempa bumi. Yang keempat, membuat dan memberlakukan building code yang mudah dipahami masyarakat di daerah rawan dan rentan gempa bumi. Yang kelima, melakukan pengawasan penataan ruang di daerah rawan gempa dengan mengacu pada peta bahaya gempa bumi hasil kajian risiko, sehingga tidak lagi ada rumah-rumah yang bisa memiliki potensi untuk hancur pada ketika terjadinya gempa, sehingga daerah-daerah yang rawan gempa itu tidak dijadikan untuk pusat-pusat seperti pusat pendidikan maupun kesehatan. Yang keenam, melakukan sosialisasi mengenai rumah atau bangunan yang aman terhadap bencana gempa bumi yang dilengkapi dengan panduan yang mudah dipahami oleh publik. Yang ketujuh, pelatihan dan pengawasan ketahanan bangunan terhadap gempa. Dapat dilihat di gambar, apabila Anda sedang mengendarai mobil, maka berhenti dan keluar, turun dan menjauh dari mobil. Hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Selanjutnya, perhatikan tempat Anda berpijak, hindari apabila ada rekahan tanah, dan menghindar dari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, dan pohon. Rekomendasi mitigasi untuk bencana gempa bumi dikhususkan untuk daerah yang berpotensi memiliki tingkat risiko gempa bumi yang tinggi, yaitu di wilayah utara, tengah, dan selatan Kabupaten Bogor. Di antaranya yakni Desa Cirang di Kecamatan Dramaga, Desa Padasuka dan Desa Laladoni di Kecamatan Ciomas, Desa Pasiraja di Kecamatan Sukaraja, Desa Bojong di Kecamatan Kelapa Nunggal, dan desa-desa lainnya di mana daerah tersebut terdapat pada wilayah dataran rendah. Selanjutnya, peluang asuransi di daerah pemetaan. Dalam melakukan perhitungan premi atau bayaran yang harus dibayarkan untuk asuransi gempa, yakni dapat dilihat dari jumlah nilai pertanggungan atau nilai bangunan harta benda dan kepentingan yang akan diasuransikan, tapi tidak termasuk harga tanah. Sementara tarif premi akan disesuaikan dengan zona wilayah. Tarif premi sendiri untuk kerusakan fisik dan gangguan usaha dengan harga pertanggungan nilai penuh atau dalam periode 12 bulan dapat dilihat sumber dari lampiran keempat Surat Edaran OJK nomor SE 06 D05/2013 tanggal 31 Desember 2013 telah menentukan premi untuk daerah-daerah rawan gempa seperti dalam bidang komersil dan industri, yakni dapat dilihat di PPT. Jadi untuk premi ini dibayarkan sesuai dengan material dari bangunan yang akan diasuransikan seperti terdiri dari steel frame, wood, reinforced concrete, dan lainnya. Juga terdiri dari steel, kayu, dan baja maupun yang lainnya. Selanjutnya, contoh perhitungan dari pembayaran premi yakni dapat dilihat Kabupaten Bogor terdapat pada zona 4, sehingga berdasarkan pembagian zona sesuai aturan OJK, pada zona 4 tarif premi yang digunakan yakni 1,35%, sehingga dapat dicontohkan salah satu pengguna asuransi gempa bumi pada daerah pemetaan, Kabupaten Bogor mengasuransikan rumahnya dengan susunan rangka beton yang memiliki nilai 500 juta. Nilai tersebut sudah termasuk bangunan serta isinya. Maka untuk menghitung biaya premi asuransi adalah sebagai berikut, yakni jumlah nilai pertanggungan atau jumlah harta dikali dengan tarif premi sesuai zona gempa. Contohnya 500 juta dikali 1,35%, maka sama dengan 6.750.000 dalam setahun. Namun apabila pengguna atau pemakai asuransi tersebut ingin membayar per bulan, maka tinggal dibagi 12, yakni 562.500. Sekian dari presentasi untuk syarat lulusnya mata kuliah mitigasi bencana, yakni syarat
ujian tengah semester. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.